Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali lagi dengan eh, materi kuliah struktur beton pokok bahasan ketiga. Di pokok bahasan ketiga ini kita membahas mengenai analisis elemen struktur lentur. Jadi lentur itu ya, atau momen lentur itu secara umum biasanya diderita oleh komponen struktur yang kita namakan balok. Jadi secara definisi ya, balok adalah elemen struktur yang meneruskan beban melalui momen lentur ya secara terutama dan gaya geser. Sehingga dalam perencanaannya nanti atau dalam analisis dan desain, maka kedua hal ini, momen lentur dan gaya geser, harus kita pertimbangkan atau harus kita perhitungkan untuk mendapatkan elemen balok yang memenuhi syarat, yang memenuhi semua limit states, ya. Nah, analisis dan desain balok ini bertujuan untuk menghasilkan elemen dengan penampang yang tidak menderita retak berlebihan, ya, tidak retak berlebihan. Retak tetap terjadi, pasti tidak bisa kita hindari, akan tetapi kuncinya adalah tidak berlebihan, ya, di bawah beban layan atau di bawah beban yang direncanakan untuk dipikulnya, serta memiliki kekuatan dan keamanan yang cukup, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Jadi kata kuncinya cukup ya, kuat dan aman yang cukup dalam meneruskan beban atau tegangan tanpa terjadinya kegagalan struktur. Ya, asumsi-asumsi ini ada beberapa asumsi. Yang pertama adalah penampang yang datar sebelum menderita tegangan lentur tetap datar setelah mendapat tegangan. Jadi ini sebenarnya hanya basic saja, biasa kita dalam asumsi-asumsi penampang biasanya melengkung dalam setelah menderita momen lentur. Karena melengkung biasanya penampangnya jadi akan sedikit terdistorsi. Nah, dalam hal ini, dalam analisis ini, kita menganggap dia tetap lurus sehingga regangannya tetap terdistribusi linear. Kemudian kurva tegangan-regangan baja untuk baja tulangan itu diketahui. Saya yakin Anda sudah mempelajarinya di teknologi bahan bahwa kurva tegangan-regangan baja itu terdiri dari fase-fase elastis, kemudian ada fase plastis dan strain hardening. Itu yang akan kita gunakan pengetahuan itu dalam analisis elemen lentur atau balok. Kemudian asumsi yang ketiga adalah kuat tarik beton diabaikan. Ya, sekali lagi seperti sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya bahwa beton memiliki kuat tarik yang tidak baik, ya, buruk, hanya berkisar sekitar 10% dari kuat tekannya, dan itu pun akan segera hilang setelah retak terjadi, sehingga kuat tarik beton kita abaikan, tidak kita anggap ada. Kemudian asumsi selanjutnya adalah kurva tegangan-regangan beton yang mendefinisikan besaran dan distribusi tegangan diketahui. Jadi hubungan antara tegangan-regangan beton itu diketahui. Nanti akan kita bahas begitu sedikit kita melihat perilaku beton di bawah momen lentur di slide selanjutnya. Nah, ini konstanta yang selalu kita gunakan dalam analisis dan desain nantinya ya untuk struktur beton, terutama untuk balok, yaitu yang pertama adalah modulus elastisitas baja selalu kita anggap sebesar 2 kali 10 pangkat 5 atau 200.000 MPa ya, atau 200.000 Newton per milimeter persegi. Kemudian regangan hancur beton ya, itu selalu kita anggap sebesar 0,003 ya. Hasil tes atau hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai tersebut nilai regangan hancur beton memang berkisar di antara angka tersebut. Biasanya agak sedikit lebih tinggi. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa regangan hancur beton adalah sebesar 0,0035. Akan tetapi dalam peraturan kita maka diasumsikan sebesar 0,003 untuk mendapatkan hasil yang konservatif gitu. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai tipikal penampang balok. Ini mungkin lebih mudah dimengerti jika kita tunjukkan dalam bentuk sketsa ya. Jadi penampang melintang dari sebuah balok. Jadi kalau digambarkan
secara tiga dimensi isometri itu balok itu biasanya secara tipikal berbentuknya adalah persegi panjang dengan dimensi ke arah bawah lebih besar daripada dimensi ke arah atas, gitu ya. Jadi ini tipikalnya sebenarnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat penampang memanjangnya, maka balok itu digambarkan seperti ini. Ini potongan memanjang. Kemudian digambarkan potongan melintang, itu kita gambarkan seperti ini. Di mana ini adalah L-nya. Kemudian ini adalah B-nya. Kemudian ini adalah H-nya. Ya. Ini ada L, ini B, dan ini H. Di sini berarti ini B-nya, selebar ini H-nya, kemudian ini L-nya. Ini L-nya. Nah, dalam potongan melintang, kita tinjau potongan melintang dulu secara tipikal, ya. Itu ada beberapa komponen yang hampir pasti ya, selalu ada di dalam komponen penampang melintang. Yang pertama adalah betonnya sendiri yang didimensikan sebagai B dan H, lebar dan tinggi efektif tinggi total balok. Kemudian ada tulangan sengkang. Jadi ada tulangan sengkang. Saya gambarkan agak zoom out dulu biar kelihatan agak lebar. Ya. Ini ada tulangan sengkangnya. Sengkang yang paling sering dipakai adalah sengkang tipe tertutup seperti ini, berbentuk kotak, menyesuaikan bentuk dengan penampang melintangnya. Kemudian setelah sengkangnya ada tulangan longitudinal, ya, tulangan longitudinal yang dipasang memanjang searah memanjang balok. Nah, tulangan longitudinal ini nanti kita pelajari ada berbagai macam fungsi. Yang pertama adalah menahan tegangan tarik. Kemudian ada juga yang menahan tegangan tekan. Akan tetapi ada juga yang tidak berfungsi menahan tegangan, dia hanya sebagai tulangan konstruksi saja. Ya. Kemudian ada lagi yang dinamakan sebagai tulangan peminggang atau tulangan pinggang atau tulangan tengah, yang biasanya kita berikan di sini. Gitu ya. Nah, ini komponen-komponennya. Jadi kalau boleh saya tuliskan, ya, ini namanya tulangan longitudinal. Tulangan longitudinal. Ini juga longitudinal. Oke. Ini kita sebut sebagai tulangan lateral. Kadang juga ada yang menyebutnya sebagai sengkang. Ada juga yang menyebutnya sebagai bevel. Gitu ya. Kalau di bahasa Inggris biasanya kita sebut sebagai stirrups. Kalau yang bentuk sengkang. Kemudian ini kita sebut sebagai tulangan pinggang. Atau tulangan tengah. Komponen ini, ya, dari muka tulangan sengkang ke muka beton ini kita sebut sebagai selimut beton. Selimut beton. Gitu ya. Nah, di dalam penampang ini juga ada dimensi-dimensi lain yang juga nanti berpengaruh dalam perhitungan, antara lain D atau tinggi efektif balok, kemudian ada DT atau tinggi efektif balok dari tulangan terluar, tulangan tarik terluar, dan seterusnya, lebar sayap efektif dan seterusnya. Tapi nanti akan kita lihat satu-satu supaya jangan terlupakan, gitu ya. Jangan terlupakan sekarang. Kita lihat satu-satu nanti begitu kita membahas mengenai bab itu. Nah, secara memanjang,
tulangan longitudinal dan tulangan lateral pada balok itu digambarkan seperti ini. Jadi ini baloknya, ini tulangan longitudinal ya, tulangan longitudinal yang kita buat tadi, ini yang bagian bawah, kemudian ini yang bagian atasnya. Oke. Kemudian ada tulangan pinggang yang kita taruh di tengah. Kemudian ada sengkangnya. Sengkangnya yang berbentuk seperti ini. Jadi sengkangnya ini kita pasang pada jarak-jarak tertentu di balok. Ada yang rapat, ada yang relatif renggang. Nanti kita akan pelajari perhitungannya bagaimana menentukan berapa jarak dari tulangan sengkang. Ya, kira-kira bentuk tipikalnya seperti ini. Nah, ini ketentuan umum. Ada beberapa ketentuan umum dalam analisis dan desain balok ini, terutama di desain balok ya. Yang pertama adalah tinggi minimum balok atau H. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi, yang kita namakan H adalah yang ini tingginya, ya tingginya. Ini mungkin seperti N gini ya. Ini H, oke. H atau tinggi minimum balok itu ditentukan untuk tumpuan sederhana ya, atau kalau Anda biasa menyebutnya di mekanika di statika sebagai tumpuan sendi roll. Jadi ditumpu hanya sendi roll saja. Itu minimum L per 16 di mana L adalah panjangnya. Jadi H ini adalah minimum sebesar L panjang balok dibagi 16. Itu kalau strukturnya ditumpu sederhana. Jadi seperti ini, ditumpu sendi dan roll atau sendi dan sendi kadang-kadang di lapangan. Ya, itu dianggap sebagai elemen ditumpu sederhana atau di sini perlengkapan sederhana, maka H minimum adalah L per 16. Kemudian apabila dia menerus di satu sisi, itu maka L per 18,5. Jadi contohnya adalah ini. Contoh misalnya saya membuat sebuah balok yang merupakan bagian dari balok menerus atau continuous beam, gitu ya. Di mana ini ada tumpuannya. Ini ada tumpuannya di sini dan di sini misalnya. Maka komponen yang ini yang saya lingkari merah ya, dan yang ini itu adalah komponen yang menerus di satu sisi. Artinya sisi, kalau ini saya sebut sisi A, sisi B, maka dia hanya menerus di sisi B. Di sisi A dia berhenti. Begitu juga ini saya sebut sisi C, sisi D, maka yang menerus hanya di sisi C saja untuk balok yang ini. Di sisi D dia berhenti. Jadi ini termasuk dalam kategori balok yang menerus di satu sisi saja. Itu tinggi minimumnya adalah L per 18,5. Kemudian ada yang menerus di dua sisi. Nah, ini kalau ini yang kembali lagi ke sini, ini adalah balok yang menerus di dua sisi. Artinya di sisi B-nya dia menerus, di sisi C-nya dia juga menerus. Ya, itu L minimumnya adalah L per 21. H minimumnya atau tinggi minimumnya adalah L per 21. Kemudian yang cantilever, seandainya di sini ada cantilevernya, ya, menerus misalnya. Menerus begini. Nah, maka bagian yang ini, yang hijau ini dianggap sebagai cantilever. Kenapa? Karena dia ada tumpuan di satu sisi saja, sedangkan sisi lain bebas. Atau kadang-kadang ada juga yang strukturnya seperti ini, ya, strukturnya seperti ini, kemudian ditumpu jepit di satu sisi. Nah, maka ini dimasuk dalam kategori cantilever. Untuk cantilever di mana ditumpu hanya satu sisi, sisi lain bebas, maka dia tinggi minimumnya adalah L per 8. Nah, selanjutnya ketentuan umum yang kedua adalah mengenai untuk balok non prategang, artinya balok yang kita pelajari sekarang, balok beton bertulang, itu tidak boleh menerima gaya aksial yang lebih besar daripada 0,1 FC aksen dikalikan AG, di mana AG adalah luas penampangnya. Apabila dia menerima beban lebih besar dari ini, maka perhitungannya lebih mirip ke perhitungan
kombinasi tekan dan lentur. Nanti akan dibicarakan di beton 2 bab kolom. Nah, untuk balok di mana nilai kuat gaya aksialnya kecil di bawah nilai ini, di bawah 0,1 kali Fc kali Ag, maka disyaratkan bahwa regangan tulangan terluar, ya, regangan tulangan tarik terluar, kalau ET ini kita tuliskan begini ya. ET adalah regangan tulangan tarik terluar. Ya, itu sekurang-kurangnya adalah 0,004. Kita bahas sedikit mengenai apa itu tulangan tarik terluar. Kalau kita lihat penampang ini, ya. Ini ada penampang beton, kita kembali ke penampang beton yang tadi. Ya. Maka saya tidak gambarkan sengkangnya supaya jelas. Apabila Anda masih ingat ya, mungkin di statika Anda mempelajari ini. Ya, kalau ini saya berikan balok sederhana ditembus sederhana, sendi roll kemudian diberikan beban Q, maka saya yakin Anda hafal semua rumusnya. Momen maksimum di sini adalah sebesar 1/8 KL kuadrat, gitu ya. Saya yakin Anda hafal semua. Ini adalah L-nya begitu. Nah, momen ini adalah momen positif. Mudah-mudahan masih ingat bagaimana menentukan momen positif dan momen negatif. Dan juga mudah-mudahan Anda masih ingat bahwa momen positif adalah momen yang menderita tegangan tarik di sisi bawah dari elemen strukturnya. Jadi ini balok, maka tariknya di bawah, tekannya di atas. Sedangkan momen negatif itu kebalikannya, tariknya di atas, tekannya di bawah. Gitu. Nah, tadi di awal kita sudah membahas bahwa kita menganggap tarik beton itu tidak ada atau sama dengan 0. Padahal di sini ada tegangan tekan, ada tegangan tekan dan ada tegangan tarik. Selalu ada. Dalam momen pasti ada tekan dan tarik. Tekannya akan ditahan oleh beton, tariknya harus ditahan oleh tulangan. Nah, tulangan ini, tulangan longitudinal adalah tulangan yang bertugas menahan tegangan tarik akibat momen. Kalau momennya plus, kalau momennya plus, maka tulangan tarik ada di sebelah bawah. Kenapa di bawah? Karena tegangan tariknya di bawah, di atas tegangan tekan yang akan ditahan oleh beton. Akan tetapi kebalikannya, jika momennya negatif, maka tariknya di atas. Berarti tulangan tariknya harus di sebelah atas, di bawahnya tekan ditahan oleh beton. Gitu ya. Jadi ini adalah tulangan tarik. Berapa jumlahnya nanti akan kita pelajari bagaimana menghitungnya, jumlah yang dibutuhkan. Tetapi kan kita tidak bisa memasang hanya tulangan tarik. Kita tetap harus memasang tulangan di sisi atas. Ini bukan termasuk tulangan struktural. Apabila ini balok bertulangan sebelah, hanya bertulangan tarik saja. Ini hanya tulangan konstruksi yang tugasnya adalah untuk mengaitkan sengkang saja, untuk membuat bentuknya saja. Ya, ini tidak berfungsi secara struktural di penampang dengan momen positif. Jadi yang berfungsi hanya yang di bawah saja, hanya tulangan tarik saja. Ini tekan. Tekan ini hanya ditahan dalam perhitungan nanti, diasumsikan hanya ditahan oleh beton saja. Nah, kembali ke yang tadi, ya. Kalau ini adalah tinggi H, maka ada yang disebut sebagai tinggi efektif, yang kita simbolkan sebagai D. Di mana tinggi efektif adalah jarak dari serat tekan terluar, ingat ini tekan, atau saya gambarkan merah saja tebal, ini tekan, ini tarik. Oke. Jadi D adalah jarak dari serat tekan terluar, ini tekan, ini serat tekan terluarnya, di atasnya tidak ada beton lagi, ke titik berat tulangan. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, titik beratnya berarti agak sedikit di atasnya ini. Gitu ya. Nah, ini adalah D. D, kemudian ada lagi DT. DT adalah jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan paling luar, tulangan tarik paling luar. Anda masih ingat, ini bukan tulangan tarik, oke, ini hanya tulangan konstruksi.
Inilah tulangan tarik. Yang paling luar adalah yang paling bawah, karena serat tarik terluar adalah di bawah. Ini adalah serat tekan terluar. Ini tulangan tarik terluar. Jarak dari tengahnya ke serat tekan terluar kita sebut sebagai DT. Regangan 3 buah tulangan ini yang kita ambil sebagai regangan T. Yang di atas tidak diperhitungkan untuk memperhitungkan regangan T, tapi dalam perhitungan kapasitas momen nanti kita perhitungkan. Baik, selanjutnya kita lihat ekuivalensi blok persegi. Nah, ini ekuivalensi blok persegi ini teorinya dulu ya, bertujuan untuk memudahkan pengertian internal forces, kemudian untuk memudahkan penyusunan prosedur analisis dan desain, kemudian untuk besaran section tekan beton dengan distribusi tegangan parabolis diekuivalensikan dengan besaran section tekan beton dengan distribusi blok persegi. Ini mungkin agak susah dimengerti, kita lihat saja diagramnya. Yang pertama kita lihat gambar ini. Gambar ini ya. Ini adalah diagram tegangan tekan beton. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena ada diagram regangan. Ini regangan beton. Ini kalau tidak jelas ini kita sebut sebagai regangan beton. EC, regangan konkrit ya. Di mana konkrit adalah beton. Kemudian ini adalah regangan baja. Regangan steel. Oke. Nah, regangan beton itu semakin jauh, ini namanya garis netral. Kemudian jarak dari serat tekan terluar ke garis netral kita sebut sebagai C. Ini kita perjelas saja, C. Oke. Nah, semakin jauh tinjauan kita dari garis netral, maka regangannya akan semakin besar secara linier. Oke, begitu juga ke bawah. Semakin jauh dari garis netral, maka regangannya akan semakin besar. Ini saya yakin sudah dipelajari di mekanika bahan. Kalau Anda masih ingat, hubungan tegangan-regangan beton. Ini regangan, ini tegangan. Hubungannya seperti ini. Jadi bentuknya adalah parabolika. Ya, sampai di sini hancur. Ini besarannya adalah sebesar 0,003. Saya tulis di bawah saja. Ini besarannya adalah sebesar 0,003 atau regangan hancur beton. Oke. Nah, begitu 0,003 kita asumsikan betonnya hancur di regangan 0,003. Dari regangan 0, tegangan 0. Begitu regangan naik sedikit, tegangan juga naik sedikit. Regangannya naik, tegangannya juga naik. Regangan naik, tegangan juga naik sampai ke puncak ini, regangannya naik, kemudian regangan masih naik tapi tegangan mulai turun. Begitu juga nih, regangan 0, tegangannya juga 0. Regangannya naik sedikit, tegangannya naik sedikit. Regangannya makin naik, tegangannya makin naik sampai di satu titik puncak yang ini tadi. Ya. Sampai di satu titik puncak tegangannya naik sampai di puncak. Kemudian begitu regangannya masih naik, tegangannya justru turun. Ini turun sampai dengan hancur. Oke, sampai dengan hancur. Ini berarti regangan hancurnya 0,003. Nah, itu. Ini bentuknya parabolika. Jadi pada dasarnya sebenarnya ini ya, diagram tegangan beton ini adalah diagram ini yang hanya berdirikan saja, dibalik kemudian diberdirikan gitu. Nah, atau kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Gambar 3 dimensinya adalah seperti ini. Oke. Gambar 3 dimensinya seperti ini. Ini adalah tegangan. Kalau Anda tahu, saya yakin Anda tahu, ya. Gaya, hubungan gaya dan tegangan adalah gaya sama dengan tegangan dikalikan luas penampang. Atau tegangan sama dengan di gaya persatuan luas, begitu ya. Nah, itu tinggal dibalik saja. Nah, untuk mendapatkan gaya tekannya, C-nya, oke, C ini, maka adalah tegangan
dikalikan luas penampang. Permasalahannya adalah kenapa saya harus dapat C nanti kita ceritakan. Oke? Kenapa harus dapat C nanti kita ceritakan. Tapi sekarang C ini penting harus didapatkan. C sama dengan tegangan dikalikan luas penampang. Luas penampang mudah dicari. Luas penampang dalam hal ini berarti adalah B dikalikan C. B dikalikan C. Sekarang tegangannya berapa? Tegangannya tidak kita ketahui. Susah dihitung. Kenapa? Karena bentuknya parabolika. Akan sangat mudah dihitung apabila bentuknya kotak. Sehingga dengan melakukan sekian banyak eksperimen, maka didapatkanlah yang ini. Ini namanya blok tekan ekivalen. Bentuknya kotak atau persegi. Ya. Bagaimana blok tekan ekivalen? Artinya ini ekivalen sama ini. Yang di sini sama dengan yang di kiri, yang A sama dengan yang B. Jadi ekivalen. Gitu ya. Makanya kita sebut sebagai blok tekan ekivalen. Nah, kalau begitu berapa ekivalennya? Ekivalennya adalah ininya sebesar 0,85 FC aksen. 0,85 FC aksen. Tapi yang ini bukan lagi sebesar C. Bukan lagi sebesar C tingginya. Tapi kita kurangi menjadi sebesar A. A kecil. Ini rumusnya. Atau kalau saya tulis lebih jelas. A, di mana A sama dengan beta 1 dikalikan C. Berapa beta 1? Itu adalah sebuah konstanta yang nanti akan kita bicarakan, akan kita lihat bagaimana aturannya. Jadi A adalah sebuah konstanta yang lebih kecil dari 1 dikalikan C. Nah, inilah blok tekan ekivalennya. Setelah kita dapatkan blok tekan ekivalennya, berarti gampang. Ini tinggal dikalikan, sudah bisa dicari tegangannya, begitu ya. Nah, kalau begitu berapa nilai C? Ya, C berarti adalah tegangannya adalah sebesar 0,85 FC aksen, ya. Tegangannya adalah sebesar 0,85 FC aksen. Ini adalah tegangan dan luasnya adalah yang tadi, ya. Kalau kita lihat yang ini 3 dimensinya sebesar B, oke, sebesar B dikalikan A atau sebesar volume ini. Sehingga kalau begitu kita dapatkan C tekan ya, gaya tekan, bukan C ini C kecil, ini C gaya tekan, C sama dengan tegangan dikalikan A atau sama dengan 0,85 kali FC aksen dikalikan, saya hapus saja biar nggak bingung. FC aksen dikalikan, ini adalah tegangannya, dikalikan B, dikalikan A. Di mana B kali A adalah luasannya. B kali A adalah luasannya. 0,85 FC aksen adalah tegangannya. Ini adalah gaya tekan pada balok. Gitu ya. Saya sudah dapatkan gaya tekannya. Gaya tekannya saya sudah dapatkan. Sekarang gaya tariknya. Gaya tarik pada tulangan. Berapa tarik pada tulangan? Sebenarnya mudah saja. Sama dengan prinsip ini di mana gaya adalah tegangan dikalikan luasan, maka berarti ini adalah gaya tarik, ya, gaya tarik itu sama dengan tegangan baja Fs, ya, kita simbolkan dengan Fs dikalikan luas baja As. Ini disebut ini sama saja ya, dibalik As kali Fs, boleh. Jadi tegangan sama dengan Fs dikalikan AS. Kalau saya melihat diagram ini, seperti Anda sudah ketahui, ya, kita selalu menganggap bahwa titik tangkap gaya itu selalu pada tengah titik berat dari tegangan. Jadi karena tegangannya ini berbentuk persegi, maka titik tangkap gayanya selalu pas di tengah-tengahnya. Karena itu titik beratnya, gitu ya. Begitu juga dengan titik tangkap gaya gaya tarik dari tulangan juga pas di tengah-tengah tulangan di sininya. Ini adalah T-nya, ini adalah C-nya. Oke. Nah, kalau kita mau mencari momen, Anda masih ingat rumus momen? Momen adalah gaya kali
jarak. Ya, gaya kali jarak. Nah, kalau ini saya sebut D, tadi ada masih ingat ya, D adalah jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan, ya, di mana titik berat tulangan adalah titik tangkap gaya tarik, itu kita sebut sebagai D, sedangkan dari sini ke sini, oke, yang ini tadi, itu kita sebut sebagai A, berarti dari sini ke sini adalah A per 2, dari sini ke sini juga adalah A per 2, sehingga kalau begitu jarak dari sini, titik tangkap gaya tekan dengan titik gaya tangkap gaya tarik adalah sebesar D min A per 2, di mana D adalah jarak dari sini ke sini, ini D, oke, ini A per 2, sehingga dari sini ke sini adalah D min A per 2, sehingga kalau begitu, momennya adalah, kalau saya ambil sigma momen A, ya, sigma momen A, maka saya dapatkan gayanya adalah M momen sama dengan gaya tekan 0,85 kali FC kali B kali A, 0,85 kali FC aksen kali B kali A, mana tadi? 0,85 FC aksen kali B kali A, nggak kelihatan. Saya tulis di bawahnya saja ya. M sama dengan 0,85 kali FC kali B kali A dikalikan D min A per 2. Atau kalau saya ambil ini titik B, momen B, itu saya dapatkan berarti M sama dengan AS dikalikan FS dikalikan D min A per 2. Ini adalah rumus momen atau kapasitas momen dari elemen lentur atau balok beton prategang. Rumus ini akan sering sekali kita pakai nanti dalam analisis dan desain. Baik. Selanjutnya ya ini tadi ya sebenarnya adalah dari persamaan kesetimbangan ya. Kalau Anda lihat yang tadi coretan kita tadi, untuk ini ada gaya tekan, oke, ada gaya tekan T, ada gaya tekan C, dalam hal ini ke arahnya ke kiri, kemudian ini ada gaya tarik T, dalam hal ini arahnya ke kanan, artinya berlawanan gitu ya. Sehingga kalau begitu dengan persamaan kesetimbangan sigma fx sama dengan 0 atau gaya horizontal sama dengan 0, maka C harus sama dengan T gitu ya. Nah, dengan C harus sama dengan T berarti tadi C adalah gaya ya, gaya adalah tegangan, ini tegangannya, komponen tegangannya 0,85 FC aksen, kemudian dikalikan luas B kali A itu sama dengan AS dikalikan FS. Nah, Fs ini kita ganti dengan Fy. Nanti kita lihat bagaimana mensyaratkan dia Fy gitu ya. Fy ini artinya tegangan leleh. Jadi kalau Anda masih ingat ya, saya gambarkan lagi. Ini adalah Fy. Ini regangan, ini adalah tegangan baja. Nah, ya, dalam analisis balok nanti kita harus mensyaratkan bahwa tegangan bukan Fs tapi harus mencapai Fy, harus leleh sebelum beton hancur. Detailnya nanti kita lihat. Dengan menyamakan ini, ya, di mana ini ada luas dan ini tegangan, maka kita bisa lihat A-nya, bisa kita hitung A-nya, di mana A sama dengan AS dikalikan FY per 0,85 FC aksen kali B, ya. Dan kita gunakan rumus momen yang tadi, yang kita dapatkan, yang kita tulis 2 tadi, di mana Mn sama dengan AS kali FY kali D min A per 2, atau Mn sama dengan 0,85 FC aksen kali B kali A kalikan D min A per 2. Kenapa bisa begitu? Karena persamaan ini. Di sini kita sudah menyebutkan bahwa AS kali FY itu sama dengan 0,85 FC aksen kali B kali A. Sehingga komponen ini boleh pakai AS FY, boleh juga pakai 0,85,
FC aksen kali B kali A. Hasilnya akan sama saja. Ini tadi yang nilai beta 1 yang sempat saya singgung, yang di depan tadi. Ya, untuk mengubah nilai C, tadi kan begini ya, ini regangan, ini C-nya. Kemudian diagram tegangan yang masih parabolika, ini garis netral. Ini garis netral ya. Garis netral yang masih parabolika bentuk tegangannya seperti itu, di mana ini masih 0,85 FC aksen, kemudian ini tingginya masih C. Kita ubah supaya mudah dihitung menjadi blok tekan persegi, di mana ini 0,85 FC aksen. Kemudian ini adalah A, di mana A sama dengan beta 1 kali C. Ini cara mendapatkan beta 1-nya. Oke. Itu tergantung pada mutu beton. Untuk FC antara 17 MPa sampai dengan 28 MPa, maka beta 1 langsung diambil sebesar 0,85 langsung, tidak perlu dihitung. Apabila FC antara 28 sampai 55, maka beta 1 harus diambil sebesar 0,85 min 0,05 kali FC min 28 per 7. Harus pakai rumus ini. Ya. Kemudian apabila FC lebih dari 55, maka kita pakai beta 1 sama dengan 0,65. Apabila ditanyakan dari mana angka ini dihasilkan atau rumus ini dihasilkan, itu hasil dari eksperimen pengujian eksperimental ya, diturunkan secara empirik, tidak diturunkan secara matematis. Dari sekian ribu sampel sehingga diregresi didapatkanlah persamaan ini. Ya. Selanjutnya adalah ekivalensi blok persegi. Ini mungkin harus kita bahas sedikit. Tadi kita sudah menyebutkan ya, saya sudah menyebutkan bahwa T itu kan tadinya adalah AS kali FS, gitu ya. Di mana tadi? Di sini, ya. Di depan. Ini. T adalah AS dikalikan Fs, ya. Akan tetapi di sini kita menyebutkan T sama dengan AS kali Fy dengan syarat tension failure. Oke, kita lihat. Sebelum kita ini kita rubah menjadi AS kalikan Fy. Sebelum kita membahas kenapa Fs harus dirubah ke Fy, kita harus tahu filosofi dasarnya dulu. Ini ada balok, oke, ada tulangan tarik. Kalau saya gambarkan diagram tegangannya langsung dengan blok persegi, ini kan ada tegangan tekan, kemudian ini ada tegangan tarik, begitu ya. Di mana tegangan tekan sama dengan 0,85 FC aksen kali B dikalikan A, sedangkan tegangan tarik terhadap AS dikalikan Fs. Fs dulu, belum ke Fy. Nah, momen, ini adalah D min A per 2. Momen sama dengan C kali D min A per 2 atau T kali D min A per 2. Hasilnya akan sama saja. Karena C harus sama dengan T ya, di situ. Nah, momen ini adalah kapasitas balok. M ini ya, yang dihitung dengan rumus ini adalah kapasitas lentur balok. Ya, kapasitas momen balok. Kapasitas momen balok itu akan terlewati atau terlampaui, atau balok mengalami keruntuhan lentur, kegagalan lentur, itu bisa terjadi akibat dua sebab. Sebab yang pertama adalah apabila C-nya hancur. Apabila betonnya hancur, blok tekan beton ini hancur. Apabila blok tekan ini hancur, walaupun tulangannya tidak hancur, balok sudah mengalami kegagalan struktur. Oke, tolong dipahami. Apabila blok tekan beton hancur, tulangannya tidak apa-apa, balok tetap hancur. Karena tidak ada pengimbangnya lagi. Tidak bisa lagi sigma Fx
sama dengan 0 karena C-nya hilang walaupun ada T, T-nya juga tidak akan berfungsi apa-apa, T juga harus hilang, gitu ya. Itu yang kondisi pertama. Kondisi kedua, apabila T-nya tulangannya yang leleh. Apabila tulangan leleh, ya, apabila tulangan leleh dan sampai putus, maka balok juga akan mengalami keruntuhan. Ya, jadi ada dua alternatif. Beton hancur, beton tekan hancur, maka balok runtuh, atau tulangan putus, maka balok runtuh. Begitu ya. Nah, dalam perkembangan Anda semua sudah pernah melihat mungkin ya, bagaimana mode keruntuhan dari beton. Keruntuhan beton itu sifatnya getas dan tiba-tiba. Kalau Anda pernah melihat bagaimana uji tekan beton, beton itu tidak terlihat ada deflection, ya, tidak terlihat ada pemendekan apabila ditekan, tiba-tiba dia hancur. Apabila betonnya cukup tinggi mutunya, kehancurannya biasa seperti meledak. Jadi hancurnya tiba-tiba dan bersifat getas. Sedangkan tulangan tarik, itu apabila ditarik, dia sampai leleh, oke, dia akan mulur. Tidak langsung putus. Sampai leleh, dia mulur, kemudian bahkan masih ada strain hardening. Sorry, ini nggak proporsional gambarnya. Bahkan ada strain hardening. Ya, walaupun kita abaikan, kita anggap dia lurus. Baru kemudian putus. Nah, si tulangan baja ini mampu mengalami deflection, mampu mengalami perpanjangan yang cukup besar, mampu mengalami regangan yang cukup besar sebelum putus. Artinya dia ductile, ya, kalau kita lihat ductile itu ya mirip-mirip karet begitu ya. Dia mampu mengalami perpanjangan cukup besar, ya. Bahkan untuk karet itu bisa lebih besar daripada panjang awal 100% panjang awal sebelum putus. Tulangan juga seperti itu. Kita ada batasan, kalau nggak salah sekitar ada yang 11%, kemudian ada yang sampai 20% sebelum putus. Artinya sifatnya ductile. Ya, artinya sifat tulangan itu ductile. Dia mampu mengalami perpanjangan yang cukup panjang sebelum terjadinya putus. Nah, sifat ductile ini adalah sifat yang kita inginkan untuk sebuah struktur. Ya, dalam hal ini balok. Kita ingin balok kita bersifat ductile. Artinya dia mampu mengalami peregangan atau mampu mengalami deflection yang cukup besar sebelum terjadi keruntuhan balok. Fungsinya apa? Banyak. Yang pertama, yang paling terkenal adalah dia mampu memberikan peringatan. Jadi apabila baloknya sudah terdeflection dengan cukup besar, tentu saja orang akan menjadi hati-hati dan tidak akan menggunakan struktur itu lagi. Sehingga apabila harus terjadi keruntuhan, maka korbannya tidak akan ada atau mungkin tidak banyak, gitu ya. Sehingga hati-hati. Yang kedua, dengan adanya deflection, ya, itu struktur akan mampu melakukan redistribusi momen atau redistribusi beban. Nah, itu pembicaraan yang mungkin nanti akan dibicarakan di perancangan gedung. Ya, akan mampu mengalami redistribusi momen sehingga beban yang diderita oleh balok tersebut akan diberikan kepada struktur lain yang di dekatnya sehingga struktur tidak akan mengalami keruntuhan dengan mendadak. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang lain adalah dengan sifat yang ductile maka struktur mampu melakukan disipasi energi. Nah, ini yang sifat yang cukup penting yang harus dimiliki oleh struktur yang ada kemungkinan mengalami beban gempa besar. Sehingga dengan disipasi energi ini dia mampu melepaskan energi yang baik dalam bentuk panas tanpa terjadi keruntuhan. Sehingga walaupun didera gempa besar, struktur tersebut memang rusak tapi tidak runtuh dan tidak mencelakakan penggunanya. Itu filosofinya, sehingga dengan demikian kita harus memastikan bahwa dalam kondisi pada seluruh balok yang didesain kita harus mendapatkan kegagalan pada tulangan. Artinya tulangan sudah sampai ke
tegangan yang paling atas, yaitu FY, karena dia tidak bisa naik lagi lebih dari FY. Karena strain hardening ini kita abaikan. Gitu ya. Karena dia harus gagal di tulangan, artinya kalau diperbandingkan tekan beton dan tarik baja harus lebih kuat tekan beton. Gitu ya. Artinya tulangan tidak boleh banyak-banyak. Nanti kita bicarakan itu ada rasio yang maksimum ya. Artinya tulangannya tidak boleh lebih kuat dari beton. Tulangan harus lebih lemah dari beton sehingga apabila harus terjadi kegagalan struktur maka tulanganlah yang mengalami kegagalan supaya ductile. Karena tulangan yang gagal, maka tegangannya sudah maksimum, tidak bisa naik lagi. Makanya Fs kita ganti menjadi Fy. Sehingga jadilah rumus ini. T sama dengan As dikalikan Fy yang kita gunakan dalam perhitungan momen yang ini. Di mana momen sama dengan Mn, momen nominal, ya, adalah As dikalikan Fy, bukan Fs lagi, dikalikan D min A per 2 dengan catatan tension failure. Apa tension failure? Tension failure adalah kegagalan tarik. Apa yang ditarik? Tulangan, bukan beton. Ya, harus tegangan tarik tulangan yang gagal, bukan tegangan tekan beton. Ya, sehingga kita gunakan Fy, bukan Fs lagi. Selanjutnya, ya ini keterangan yang tadi ya. Jadi kondisi kegagalan tarik terjadi jika nilai C lebih kecil daripada CB dan Fs lebih besar daripada Fy. Ini mungkin saya jelaskan begini. Ini agak perlu perhatian sedikit. Jadi dalam analisis tegangan dan regangan pada balok beton dan kolom nantinya ya. Itu kita selalu berbasis perhitungan dan analisis kita harus selalu berbasis pada diagram regangan. Oke, ini penampang beton tadi. Oke, ini ada tulangannya, ini tekannya. Di mana ini adalah regangan hancur beton dan ini adalah regangan baja. Regangan hancur beton kita anggap ya tadi asumsi depan adalah sebesar 0,003. Ini adalah patokan yang selalu kita pakai. Dan ini adalah regangan baja. Ini adalah C-nya. Nah, sekarang apa hubungan ini? Nah, coba kita perhatikan diagram berikut. Anda bisa lihat bahwa semakin besar C, kalau ini 0,003, semakin besar C, maka regangan steel akan semakin kecil. Semakin kecil C, maka regangan steel akan semakin besar. Nah, kalau Anda masih ingat rumus atau persamaan dari tegangan sama dengan regangan dikalikan modulus elastisitas. Kalau begitu tegangan baja sama dengan regangan baja dikalikan modulus elastisitas baja yang sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 tadi kita bahas di depan. Nah, kalau begitu, bagaimana memastikan bahwa ini sama dengan Fy? Supaya sama dengan Fy, berarti regangan baja, karena modulus elastisitas ini sifatnya konstan, tidak berubah ya, tetap angkanya 2 kali 10 pangkat 5, maka supaya ini Fy, maka regangan baja harus lebih besar atau minimal sama dengan regangan leleh. Supaya ini besar, maka ini harus besar, karena ini konstan. Oke, supaya ini besar, maka regangan harus besar. Nah, ini harus lebih besar daripada regangan leleh. Bagaimana supaya regangan steel ini besar? Maka C tidak boleh besar-besar. C-nya harus semakin kecil. Ada satu poin yang kita namakan sebagai C balance, di mana pada kondisi tersebut, oke, ini 0,003,
Ini pas sebesar regangan leleh. Nah, ini yang kita sebut sebagai C balance. Berapa regangan leleh? Regangan leleh, ya regangan adalah tegangan dibagi modulus elastisitas. Berarti regangan leleh adalah tegangan leleh dibagi dengan modulus elastisitas baja sebesar 2 kali 10 pangkat 5. Tegangan leleh tergantung tulangannya. Kalau begitu, kegagalan tertarik akan terjadi jika nilai C lebih kecil daripada CB. CB ini ya apabila terjadi pas ini 0,003, ini pas regangan leleh. Kalau dia lebih besar dari CB, besar, maka regangan steelnya akan kecil. Karena regangan steelnya kecil, maka tegangannya juga akan kecil. Karena regangan steel kecil, maka tegangan akan kecil dan di bawah FY. Apabila C-nya lebih kecil daripada CB, maka regangan steel akan besar. Kalau regangan steel besar, maka tegangannya juga akan besar. Tapi karena kita beranggapan bahwa dia seperti ini dianggap hilang, maka tidak bisa tegangan melampaui FY. Tegangan terbesar yang mampu ditahan oleh baja tulangan adalah sebesar FY. Jadi seberapapun besaran regangannya, tegangannya tidak bisa melewati FY. Oke, apabila regangan steel melampaui regangan leleh, maka Fs sama dengan Fy. Itu dasar-dasarnya. Nah, ini kondisi tersebut didapatkan jika rasio tulangan terpasang lebih kecil. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa tulangan tidak boleh banyak-banyak. Tulangan harus dibatasi. Kenapa? Karena tulangan atau tarik baja tulangan tidak boleh lebih kuat daripada tekan beton. Kenapa? Supaya hancurnya itu pada tarik baja tulangan, bukan pada tekan beton. Jadi kalau tariknya yang leleh, maka baloknya akan bersifat ductile. Kalau tekannya yang hancur, baloknya bersifat getas atau brittle. Oke. Ini persamaannya. Ini tadi persamaan yang, tapi ini sebenarnya tidak terlalu penting lagi karena di peraturan terbaru batasannya sudah bukan ini. Tapi nanti Anda boleh lihat-lihat. Jadi ini adalah batasan rasio tulangan. Saya kenalkan dulu dengan yang namanya rho. Rho adalah AS per BD. AS adalah luas tulangan, B adalah lebar balok, dan D adalah tinggi efektif balok. Semakin besar rho, maka AS semakin besar untuk BD yang tertentu. Nah, rho ini harus dibatasi. Ini harus lebih kecil daripada rho maksimum. Bagaimana rho maksimum nanti kita lihat ya. Nah, dengan membatasi rho max berarti AS-nya dibatasi. Dengan membatasi AS berarti tarik tulangan kapasitasnya dibatasi dan dia harus lebih lemah daripada tekan beton. Itu tujuannya. Ini hanya penurunan rumus rho balance. Rho balance tidak kita pakai lagi di peraturan yang sekarang. Ya ini tadi ya. Kita batasi rasio pentulangan lentur ya untuk mengkondisikan supaya dia tension failure, okay. Yang rusak adalah tarik tulangannya bukan tekan betonnya, supaya kita dapatkan struktur yang ductile. Ya, supaya ductile perlu dipastikan kegagalan terjadi pada tarik baja. Bagaimana supaya tarik baja yang gagal? Dengan memastikan bahwa komponen tarik baja lebih lemah daripada tekan beton, itu tadi ya. Nah, bagaimana membatasi tarik baja? Dengan membatasi besaran pentulangan. Ya, tulangannya tidak boleh lebih besar daripada yang disyaratkan maksimum yang tadi kita sebut bahwa rho harus lebih kecil atau maksimal sama dengan rho max. Supaya tulangannya lebih sedikit, lebih lemah, ya maksudnya ya, lebih lemah daripada tekan beton. Nah, lagi pula, selain mendapatkan struktur yang ductile, keuntungan lain adalah kita mendapatkan desain yang efektif. Karena kita menambah tulangan dengan banyak pun, ya, over reinforce istilahnya, over reinforce, ya, tulangan kita banyakin, artinya nanti kegagalannya pada compression, pada tekan beton, hasil desain kita tidak efektif. Ini kenapa tidak efektif? Karena peningkatan kapasitas lentur
itu tidak signifikan, ya, tidak sebanding dengan penambahan luas tulangan sebagaimana di under enforce. Itu ada grafiknya di sini. Kita lihat di sini. Ini ada sebuah, atau sebelum ke sini mungkin kita lihat penurunan Romax. Oke. Ini bagaimana kita mendapatkan rumus Romax. Jadi dari sini, ini sebenarnya diagram regangan yang tadi. Ini adalah 0,003. Ini regangan tarik tulangan terluar. Kalau tulangannya 2 lapis, berarti tulangan yang di luar. Seperti tadi yang saya jelaskan. Ini adalah regangan tarik. Dan ini adalah DT. Ini adalah C. Anda masih ingat tadi di depan kita membatasi bahwa regangan tarik itu minimal sebesar 0,004. Oke. Regangan tarik minimum adalah sebesar 0,004 di depan kita bahas tadi. Nah, dengan perbandingan segitiga, ini C max. Kalau C semakin besar, berarti kan regangannya akan semakin kecil, ya. Seperti yang saya gambarkan tadi. C semakin besar, maka regangan akan semakin kecil. Nah, berarti untuk mendapatkan regangan T minimum, ini kan tidak boleh lebih kecil daripada nilai minimum. Ya. Katakanlah minimumnya segini, maka supaya dia tidak lebih kecil daripada ini, berarti C ini harus kita batasi. Ada batasan maksimumnya. Kalau ini saya tarik begini, misalnya, maka ini adalah C max-nya. Gitu ya. Nah, kita batasi dengan perbandingan segitiga. C max, artinya ini, dibanding DT, dibanding tinggi total DT, itu sama dengan 0,003 sama dengan ini, dibanding 0,003 plus regangan total minimum, dibanding dengan ini. Sampai sini. Ini sebenarnya perbandingan segitiga biasa, ini sudah dipelajari semua di SMA. Sehingga dengan memodifikasi persamaan ini kita dapatkan adalah C max sama dengan 0,003 kalikan dibagi 0,003 plus regangan T minimum dikalikan DT. Atau kalau kita modifikasi dengan memasukkan regangan T minimum adalah 0,004, maka C max sama dengan 3/7 kali DT. Ini adalah nilai C maksimum. Dengan memasukkan persamaan yang tadi, A sama dengan beta 1 kali C, berarti A max sama dengan beta 1 kali C max. Di mana A max sama dengan beta 1 kali 3/7 DT. Karena disyaratkan FY max adalah 550 MPa, mungkin Anda masih ingat kita bahas ini di sesi ke-2, kalau nggak salah ya, kalau nggak sesi pertama, bahwa tulangan untuk balok, untuk struktur prategang, itu maksimum FY-nya adalah 550 MPa. Dengan memasukkan FY max sebesar 550 MPa, ya, dengan 550 MPa, berarti regangan steel maksimum adalah 550 per modulus elastisitas baja 2 kali 10⁻⁵ adalah sebesar 0,002. Ini maksimum, regangan steel maksimum, ya, dengan mutu beton tertinggi, mutu baja tertinggi. Yang banyak adalah di bawah 550. Kadang-kadang kita pakai 240, 400, 275 dan 240 MPa. Sehingga kalau begitu kesimpulannya adalah kalau maksimum adalah 0,002, regangan tarik minimum 0,004 disyaratkan tadi, ya, berarti semua baja pasti leleh, semua tulangan pasti leleh. Karena regangan yang disyaratkan minimum itu sudah lebih besar daripada regangan maksimum mutu tulangan paling tinggi, gitu ya. Sehingga berapapun tulangannya pasti leleh. Kalau leleh berarti kita boleh pakai FY yang tadi, ya. Sehingga Fx sama dengan 0, C sama dengan T, kita dapatkan 0,85, Fc kali B kali A max sama dengan AS kali FY. Sehingga kalau begitu, dengan memasukkan persamaan rho sama dengan AS per BD, atau AS sama dengan rho BD, maka kita bisa masukkan 0,85 ke persamaan ini, ya. Fc kali B kali A max sama dengan AS-nya yang kita ganti rho BD, di mana AS apabila AS-nya adalah AS max, maka rho-nya adalah rho maksimum. Rho BD kali FY. Sehingga kita dapatkan dengan memodifikasi itu, rho max sama dengan 3 kali 0,85 kali Fc kali beta 1 kali DT per 7 kali D kali FY. Tolong dibedakan D dengan DT. Nanti kita lihat detailnya di beberapa contoh di belakang.
Ini yang tadi saya sebutkan. Jadi ini adalah MN, ini adalah PMN. Masih ingat Pi ya, faktor reduksi. Kita sudah bahas filosofinya di sesi kedua. Ini adalah rho per Rhomax. Rho per Rhomax. 1 ini artinya rho-nya adalah Rhomax. Kalau di bawah 1 berarti rho lebih kecil dari Rhomax. Di atas 1 berarti rho lebih besar dari Rhomax. Ini batasnya. Garis ini batasnya. Oke. Anda bisa lihat bahwa oke lah, waktu MN, waktu rho per Rhomax lebih besar dari 1, artinya kita melampaui batasan rho maksimum. Secara teoritis nilai MN memang masih naik tapi akan berhenti di satu titik. Ini sebenarnya rho balance, di sini rho balance ya, yang tadi rumusnya kita turunkan. Baru kemudian dia seperti ini, lebih melandai. Jadi tulangan kita tambah pun momennya, kapasitas momen tidak akan bertambah signifikan. Jadi rugi saja kita tambah tulangan, tapi kapasitas momennya tidak bertambah. Jadi kita rugi 2 kali. Yang pertama tidak sebanding kenaikannya dengan penambahan tulangan. Yang kedua kita dapatkan struktur yang brittle, yang tidak ductile. Nah, tapi dengan PMN, nanti persyaratan P nanti kita lihat bagaimana perhitungan P. Dengan PMN itu sekitar 0,8 dari Rhomax, itu kita sudah kenaikannya sudah tidak signifikan. Tulangan mau kita tambah banyak pun, maka kapasitas momennya tidak akan bertambah signifikan, sehingga tidak ekonomis hasil desain kita. Sehingga secara teoritis akan lebih baik apabila kita menggunakan rho lebih kecil daripada Rhomax, artinya kita nambah tulangan, kapasitas momennya juga akan nambah, sehingga hasil desain kita akan lebih ekonomis. Ya, kita masuk ke analisis balok bertulangan tunggal. Jadi sebelum kita ke analisis, kita perlu bedakan dulu bagaimana analisis dan desain. Dalam analisis, parameter-parameter yang harus diperhitungkan itu sudah diketahui. Ini contohnya. Sudah diketahui B-nya, H-nya, D-aksen, D, AS, FC, FY sudah diketahui semua. Anda tinggal mencari berapa MN-nya. Ya. Tinggal mencari ini dengan melakukan prosedur perhitungan. Berbeda dengan desain, kalau desain biasanya yang diketahui tidak banyak. Bahkan mungkin kalau dalam aktual desain yang sebenarnya, tidak ada yang Anda ketahui. Kecuali mungkin FY dan FC, karena ini Anda putuskan sendiri, dan keputusan itu juga harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang lain tidak diketahui, sehingga Anda harus melakukan proses perhitungan sampai dengan didapatkan desain yang kompromistis dan ekonomis. Ini prosedurnya, ya, analisis balok beton bertulang. Yang diketahui adalah lebarnya, tingginya, D-aksen. Nanti kita lihat D-aksen itu apa. D, kemudian AS, FC, dan FY. Setelah itu kita hitung rho, di mana rho sama dengan AS per BD. Semua sudah diketahui. Setelah dihitung rho, kita masuk ke hitung nilai beta 1 berdasarkan tabel ini. Yang tadi kita bahas, tergantung mutu beton. Berapa nilai beta 1-nya. Setelah mendapatkan nilai beta 1-nya, ya, tergantung nilai FC ini. Oke, tergantung nilai FC-nya. Setelah kita dapatkan nilai beta 1, kemudian kita masuk ke hitungan Rhomax. Yang tadi rumusnya kita turunkan, Rhomax 93 kali 0,85 kali FC kali beta 1 kali DT per 7 kali D kali FY. Kemudian setelah dapatkan nilai Rhomax, kita cek rho ini dengan Rhomax lebih besar mana. Apabila rho lebih besar dari Rhomax, artinya dia tidak memenuhi syarat. Artinya tulangan tarik belum meleleh, over reinforce tidak boleh dipakai sebagai balok kecuali PU lebih besar dari 0,1 FC AG yang kolom tadi. Nah, apabila rho lebih kecil dari Rhomax, maka boleh dihitung. Harus kita hitung dengan prosedur tulangan tarik telah leleh, kita hitung dengan prosedur under reinforce, yaitu yang ini. Nah,
Setelah itu, Anda hitung A. Hitung A. Di mana A sama dengan AS kali FY per 0,85 FC kali B. Itu sudah semua sudah diketahui tadi ya. Setelah dihitung A, Anda bisa hitung C. C sama dengan A per beta 1. A yang dari hitungan ini, beta 1 dari tabel tadi. Setelah itu Anda bisa menghitung regangan tarik terluar. Oke, regangan tulangan yang paling dekat dengan serat tarik terluar. Di mana regangan T sama dengan DT min C per C kali 0,003 yang sudah kita bahas tadi penurunannya. Setelah kita dapatkan regangan tarik, kita hitung nilai P dari tabel ini. Apabila regangan tarik hitungan kita ini lebih kecil daripada regangan tarik lele, di mana regangan tarik lele, ya tadi rumusnya regangan sama dengan tegangan atau tegangan lele dibagi dengan modulus elastisitas baja, di mana modulus elastisitas baja sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Setelah kita dapatkan berapa tegangan tarik lele, kita dapatkan berapa tegangan tarik, kita hitung P dari sini. Apabila regangan tariknya lebih kecil daripada regangan tarik lele, maka dia tekan terkontrol masuk ke 0,75 apabila strukturnya pakai spiral, atau 0,65 apabila strukturnya pakai sengkang biasa. Nanti kita bicarakan spiral waktu kolom ya. Tapi ini tidak mungkin kalau kita sudah batasi di regangan Romax tadi. Yang bisa jadi adalah ini dan ini. Apabila regangan T lebih besar daripada regangan lele, ya regangan lele, regangan TY, apabila regangan T lebih besar daripada 0,005, maka kita ambil Pi-nya 0,9. Apabila antara 0,005 sampai dengan regangan lele, kita hitung Pi-nya sama dengan rumus ini. Pakai rumus itu ya, 0,65 plus 0,25 dan seterusnya. Nah, setelah menghitung Pi, baru kemudian kita menghitung berapa kapasitas momen lentur, di mana Mn sama dengan AS kali Fv kali D min A per 2. Setelah mendapatkan Mn, baru kemudian hitung Pmn. Inilah kapasitas rencana dari balok kita sebesar Pmn. Aman apabila, kita sudah bahas di sesi sebelumnya, aman apabila Pmn lebih kecil atau minimum sama dengan, terbalik. Aman apabila Pmn lebih besar atau minimum sama dengan Mu. Artinya momen yang terjadi itu harus lebih kecil daripada Pmn. Atau kapasitas tereduksi, kapasitas dikalikan Pi harus lebih besar daripada momen yang terjadi, baru dikatakan aman. Oke, detailnya nanti kita lihat di contoh analisis dan contoh desain. Baik, kita lihat sekarang analisis contoh ya, analisis balok bertulangan tunggal. Ada balok dengan penampang B250 mm, H550 dengan tulangan sengkang diameter 10 mm. Hitung kapasitas momen nominal dan momen rencana jika Fy sama dengan 400 MPa, tulangan tarik pakai 3 diameter 29 dan Fc 25 MPa. Ini contohnya. Jadi tadi B-nya sebesar 250, B-nya sebesar 250, hanya sebesar 550. Tulangannya, tulangan tarik sebesar 3D29. Ya, kita bahas tadi, tulangan tarik hanya ditaruh di satu sisi saja, di sisi tarik saja. Ini asumsinya momen positif, artinya tulangan tarik di bawah. Yang di atas, 2D29 bukan tulangan tarik, tapi hanya tulangan konstruksi untuk mengikat sengkang saja. Kemudian ini yang namanya D, ya tadi kita sudah bicarakan, D adalah jarak dari sisi serat tekan terluar ke titik berat tulangan. Oke, titik berat tulangan tadi sudah kita bicarakan. Sedangkan DT adalah jarak dari serat tekan terluar ke titik berat tulangan terluar. Karena ini kebetulan tulangannya hanya satu lapis, berarti D sama dengan DT. D sama dengan DT. Tapi kalau ternyata dua lapis, gitu ya misalnya, maka D harus diambil dari titik beratnya. Kira-kira di sini. Anda harus hitung pakai statis momen.
sedangkan dt tetap dari sini. Begitu ya. Jadi ada berbeda sedikit. Nah, ini yang mungkin perlu perhatian nantinya. Jadi kebetulan ini sama, tulangannya satu lapis, maka D sama dengan dt. D-aksen adalah jarak dari serat tarik terluar ke titik berat tulangan. Sehingga kalau begitu D sama dengan H min D-aksen. Nah ini tadi ya, D-aksen sama dengan penutup beton. Ini ya, jarak antara muka sengkang ke serat beton terluar, penutup beton, ditambah diameter sengkang, ditambah diameter sengkang, ditambah setengah diameter tulangan, ditambah setengah diameter tulangan ini. Ini sebesar D-aksen. Oke, penutup beton 40, tolong diingat lagi, kita sudah bahas di sesi 1, syarat-syarat dari penutup beton. Kemudian diameter sengkang tadi di soal nyebut 10, kemudian diameter tulangan pakai diameter tulangan 29. Ini udah coret, saya hapus dulu. Oke. Sama dengan diameter 29, sehingga setengah diameter adalah 29/2. Didapatkan D-aksennya adalah 64,5 mm. Sehingga kalau begitu D sama dengan 485,5 mm. Didapatkan dari 550 dikurang 64,5. Sehingga kalau begitu dengan 3D29 saya bisa hitung AS. AS sama dengan 3 kali 1/4 pi kali diameter kuadrat sama dengan 1980,55 mm persegi. Ini adalah luas tulangan total. Luas tulangan tarik ya. Yang ini tidak diperhitungkan, diabaikan. Sehingga kalau itu bisa dihitung rho atau rasio tulangan. Rho sama dengan AS per BD. Sama dengan 0,001632. Karena mutu betonnya tadi 25 MPa ya. Dari tabel tadi tolong dilihat lagi syaratnya apabila di bawah mana tadi? Ini ya. Ini apabila di bawah 28 maka beta satunya adalah 0,85. Karena di bawah 28 ya, karena kita pakai 25 di bawah 25 maka beta satunya adalah 0,85. Sehingga kalau begitu bisa dihitung rho max pakai rumus yang tadi, didapatkan rho max adalah 0,01953. Dibandingkan dengan rho sudah lebih kecil daripada rho max sehingga oke. Kalau lebih besar maka perhitungan harus dihentikan, balok ini tidak boleh dipakai. Selanjutnya setelah perhitungan rho max kita menghitung A, di mana A sama dengan AS kali FY per 0,85 FC kali B didapatkan sebesar 149,12 mm. Dengan C, A per beta 1 didapatkan 175,44 mm. Dan regangan T, regangan tulangan tarik terluar, itu dengan rumus ini didapatkan adalah sebesar 0,05302. Itu sudah lebih besar daripada 0,004 yang tadi disyaratkan. Sehingga oke. Ya, jika tidak terpenuhi maka tidak boleh dipakai baloknya. Penampang tidak boleh dipakai. Dengan diketahui regangan tarik, kita kembali ke sini. Dengan diketahui regangan tarik, ya kita bisa melihat regangan pi. Ini tadi regangan tariknya kita dapatkan sebesar 0,05302. Di sini tadi di tabel di sini disyaratkan apabila dia sudah lebih besar daripada 0,005 maka pakai 0,9. Tentu saja hasil kita sudah lebih besar daripada 0,005 sehingga kita pakai pi sama dengan 0,9. Nah, dengan demikian bisa dihitung MN sama dengan AS FYD min A per 2 ya. Kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 325,553,263 kilonewton meter. Ini bukan kilonewton meter. Koreksi ya, ini adalah newton milimeter. Dan apabila dikalikan 1/10 pangkat min 6 didapatkan adalah 325,55 kilonewton meter. Ini adalah MN-nya. PMN berarti adalah 325 kali 0,9 didapatkan sebesar 292,99 kilonewton meter. Ini adalah kapasitas momen rencana yang dipakai. Balok tersebut tidak boleh dibebani dengan momen lebih besar dari 292,99 kilonewton
meter. Itu adalah prosedur analisisnya. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.